Kita sudah ngerjain dengan modal segini, kita sudah selesai barangnya, sudah dikirim, dan itu nggak dibayar. Ya terus saya bingung kan, ya sudah, saya cerita aja ke yang kerja di sini gitu kan, saya cerita semua ke karyawan. Jadi kondisinya seperti ini gimana, terus otomatis kan saya orangnya nggak mau utang gitu loh Mas, untuk apapun tuh jangan sampai utang gitu kan. Saya cerita jujur gini gimana caranya, dan itu untung saja itu masih ada stok bahan. Jadi kita buat dadar sudah jadi, dan untuk bayar mereka kan ini kan saya bingung. Ya sudah buat itu semua bahannya, kemudian saya jual eceran Mas, saya tawarin ke rumah-rumah itu untuk istilahnya mengganti biaya istilahnya tenaga mereka kan. Kalau nggak ini kan saya juga pusing, soalnya kalau saya pinjem di bank nanti nyaurnya gimana, saya kan juga bingung. Ya udah, saya akhirnya jual eceran gitu, pakai bronjong, pakai motor, muter keliling. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya ini nutup istilahnya. Nama saya Astofi Herbi Perdana. Saya memulai bisnis HPC ini, Herbi Car Call Brigade ini sejak tahun 2018. Mulanya awal itu ketika saya setelah selesai kuliah itu ada proyek luar negeri, istilahnya dapat ini proyek. Jadi setelah lulus kerja itu selama 3 tahun di luar negeri itu, saya itu tertariknya karena di waktu di Amerika itu saya lihat ini orang memanggang barbeque itu menggunakan arang, tapi bentuknya itu beda kayak arang yang saya lihat sebelumnya. Itu mereka berbentuk seperti kalau orang bilang itu bentuknya bagus-bagus. Nah, saya kemudian ini tertarik. Nah, kemudian saya selama pengalaman kerja di luar itu, kemudian saya pulang, kemudian saya berusaha ini untuk mencari sesuatu untuk ekspor. Gimana caranya? Terus saya ini awal mengepul, tapi di sini untuk brigade seperti itu belum ada, dan kebanyakan yang dibuat itu seperti untuk rokok-rokok sisa sebelumnya itu loh Mas. Nah, setelah itu saya berusaha untuk cari tahu gimana sih cara membuat brigade barbecue. Ternyata saya coba, ini, dan itu bisa diperdagangkan. Dan setelah itu saya mulai jenuh dengan mengurusi ekspor. Terus saya berpikir kenapa saya nggak produksi sendiri. Kemudian saya coba, dari mesin saya buat sendiri dan sebagainya, dan ternyata sampai saat ini ya berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sebenarnya dari awal saya merintis pabrik ini itu, saya ini sebenarnya nggak ada modal sama sekali. Saya cuman punya modal ya keahlian. Itu gimana saya berpikir caranya untuk membuat sebuah usaha dan tidak meminjam, istilahnya tidak pinjam dari bank, karena orang tua saya itu guru, ibu saya dan almarhum bapak saya itu mekanik pabrik. Jadi saya berpikir kalau untuk buka usaha kan butuh modal. Kemudian ya saya cuma punya skill
skill keahlian dalam arti yang orang tua saya berikan itu cuma untuk menyekolahkan saya aja. Itu setelah lulus kuliah, saya awalnya berbisnis fotografi, yaitu sekitar wedding dan company profile itu. Dan kemudian di perjalanan itu bisnisnya mulai berkembang, dan dari fotografi itulah saya bisa istilahnya dapat kerjaan keliling dunia gratis dari itu, karena saya effort banget di situ kan. Kemudian dari situ saya mulai ada kejenuhan dari bisnis fotografi seperti itu, mulai ada kejenuhan karena fotografer satu itu banyak, kedua dunia fotografi itu sangat luas, dan saya sendiri tidak bisa mencakup semuanya. Jadi kemudian karena saya kejenuhan dalam fotografi itu dalam dunia fotografi itu, dan saya waktu proyek di luar negeri itu saya istilahnya sambil cari-cari bisnis apa yang bisa saya kembangkan ketika pulang nanti di Solo gitu. Awal saya modal itu sekitar 10 juta. Jadi 10 juta itu hanya untuk membuat alatnya saja. Jadi itu eksperimen alat, gimana sih caranya membuat briket yang bagus, terus gimana kemudian caranya supaya briket ini panas, tahan lama, terus juga asapnya nggak ada. Itu kan semua sebenarnya ada ilmunya dalam arti mixingnya itu juga kita harus tahu. Jadi ini sebenarnya kalau di briket ini menurut saya itu sebuah kerajinan. Jadi pengolahan limbah yang nggak terpakai kemudian dipakai untuk bahan bakar. Jadi seperti itu. Untuk bahannya ini yang kendalanya yang berat itu bahan dari batok kelapa. Kalau untuk kualitas sisanya, jadi untuk istilahnya orang Turki itu kan bukan Turki, orang Dubai, mereka kan suka namanya merokok sisa itu loh. Itu bahannya tuh harus 100% dari batok kelapa yang sudah tua. Jadi saya bingung cari bahannya itu. Awal saya coba pakai batok kelapa muda, ternyata itu dia nggak masuk, jadi nggak masuk spesifikasi untuk standarnya mereka. Dan saya gimana caranya cari kelapa tua ya, begitu berpikir seperti itu. Dan ternyata saya cek di internet, ternyata ada limbah kopra itu kan batoknya itu kan yang dipakai kopra itu kan kelapa yang sudah tua kemudian dikeringkan seperti itu kan, batoknya kan sudah tebal. Nah itu saya mencari di Riau, Sumatera, sama Kalimantan untuk yang istilahnya untuk membuat briket kualitas premium. Dan kemudian setelah batok itu saya proses, ternyata meninggalkan ini mas, istilahnya bubuk kecil-kecil itu loh mas. Itu ya orang bilang residu. Nah residunya ini ternyata bisa dipakai lagi untuk bahan bakar barbeque, istilahnya briket barbeque untuk membuat seperti itu. Itu orang Jakarta ya, saya nggak sebutkan namanya. Itu ada kontrak panjang sekitar 6 bulan. Itu per bulan harus bisa supply 30 ton. Nah di awal mulai itu semua berjalan lancar. Kemudian di akhir itu ketika
barang sudah dikirim dan posisinya itu juga mungkin bukan rezeki ya, saya nggak ada di sini, istilahnya baru ada proyek di luar gitu kan. Ternyata sampai saat ini belum dibayar sama sekali, jadi istilahnya kena tipu. Di awal dia bagus, kemudian di bulan ketiga ini mulai hilang. Jadi istilahnya kita sudah ngerjain dengan modal segini, kita sudah selesai barangnya, sudah dikirim dan itu nggak dibayar. Ya terus saya bingung kan, ya sudah, saya cerita aja ke yang kerja di sini gitu kan, saya cerita semua ke karyawan. Jadi kondisinya seperti ini gimana, terus otomatis kan saya orangnya nggak mau utang gitu loh Mas, untuk apapun tuh jangan sampai utang gitu kan. Saya cerita jujur gini gimana caranya, dan itu untung saja itu masih ada stok bahan. Jadi kita buat dadar sudah jadi, dan untuk bayar mereka kan ini kan saya bingung. Ya sudah buat itu semua bahannya, kemudian saya jual eceran Mas, saya tawarin ke rumah-rumah itu untuk istilahnya mengganti biaya istilahnya tenaga mereka kan. Kalau nggak ini kan saya juga pusing, soalnya kalau saya pinjem di bank nanti nyaurnya gimana, saya kan juga bingung. Ya udah, saya akhirnya jual eceran gitu, pakai bronjong, pakai motor, muter keliling. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya ini nutup istilahnya. Jadi bulanan mereka nutup, ini nutup, dan kemudian dari pengalaman itu kan, kalau semisal saya nggak dapat pengalaman seperti itu, kita nggak ada konsumen lokal Mas. Jadi pengalaman itu setelah ditipu sama Jakarta kan totalnya 150 juta Mas. Dan itu saya dalam seminggu itu harus udah istilahnya gajian. Jadi dalam seminggu itu saya muter semua, tak puterin, pokoknya harus beli briket gitu kan. Untungnya ada stok, kalau nggak ada pusing ya. Jadi uang segitu pinjam di bank gimana, aku nanti kan bingung. Terus saya nggak ada istilahnya yang mau tak jual juga bingung. Saya cuma pabrik. Kalau untuk madunya sendiri juga nunggu panennya masih lama, saya bingung. Mau pinjam teman nggak berani, terus mau pinjam orang tua, ya orang tua duit segitu kelihatannya nggak ada gitu kan. Mau jual rumah juga nggak mungkin. Ya akhirnya terpaksa ini jual eceran, door to door gitu. Jadi saya sales briket gitu. Saya minta tolong dipakin yang bagus lah, kita bikin merek sendiri. Saya door to door, udah gitu, door to door di hotel, di ini, sama saya sambangin semua, pokoknya harus ini semua laku semua. Dan puji Tuhan ya seminggu itu bisa nutup gaji, istilahnya pas gajian bisa nutup gaji karyawan gitu. Dan saya selama sebulan itu penghasilannya dari keliling itu aja 15.000 sehari, itu kadang ya 5.000 aja dari ngelilingin briket karena ketipu itu Mas. Ya untung aja yang saya sampai nggak bangkrut habis gitu, nggak untung. Karena ya memang dari awal sih memang dari nol, jadi udah kebiasa dibanting sana sini. Terus mau gimana lagi, adanya ini ya udah diberdayakan gitu. Nah, dari saya door to door, karena itu ya sebenarnya rezeki, ya itu sial dan rezeki menurut saya. Itu kan ada timbal baliknya. Dari door to door itu kemudian ada repeat order Mas, istilahnya dari konsumen, mereka suka dengan briketnya, ternyata menggunakan briket itu lebih irit, terus dan untuk memasak dan sebagainya, mereka pokoknya ininya bagus banget, comebacknya bagus. Terus setelah itu mereka order, dan kemudian saya ya selain
selain ekspor juga saya buka pasar lokal untuk grosir gitu aja. Dan dari itu sebulan itu ya bisa 2 ton habis untuk lokal aja. Jadi untuk penambahan lokal lagi saya pabrik kelihatannya belum sanggup, karena kan untuk ekspornya kan sudah istilahnya kontrak dengan user luar kan, user istilahnya perusahaan luar. Jadi kita harus bisa menyuplai 35 ton untuk bulan ini gitu kan. Untuk pasar lokal ya saya semaksimalnya 2 ton, yaitu karena door to door tadi. Kalau nggak ada pengalaman ketipu gitu juga nggak mungkin istilahnya dapat pasar lokal, karena kan briket ini sebenarnya lebih mahal dari arang. Tapi kalau dihitung jangka waktunya, dihitung sama efisiensinya, lebih untung briket. Kalau arang dia kan 1 jam gitu, sekilo bisa habis. Kalau briket ini sekilo 8 jam nggak habis-habis kalau dibakar semua, dan panasnya itu rata gitu loh. Keuntungannya di briket sebenarnya itu. Untuk kedepannya, untuk ke proses pabriknya ini kan saya sebenarnya saat ini sudah mulai merekrut teman-teman yang istilahnya yang punya pengalaman kerja di luar gitu kan, yang istilahnya punya kemampuan bahasa yang bagus, itu untuk membuat tim pemasaran. Jadi gak cuma di ekspor aja, dan di lokal juga bisa masuk. Jadi kan istilahnya ya ini membangun tim pemasaran mas, marketingnya gimana dan sebagainya. Dan saya kemarin kontak teman saya, dan teman saya mau untuk istilahnya kerja bareng lah untuk pemasaran gitu kan. Jadi pemasaran nanti ada dibikin divisi sendiri. Untuk saat ini kan pemasaran masih saya yang pegang, produksi juga saya gitu kan. Jadi terbagi banyak gitu loh, pusing ininya ya. Saya merekrut teman-teman yang istilahnya teman-teman perjuangan dulu, sama untuk perluasan lagi penambahan mesin, terus dan mungkin juga kan ini penyuluhan kepada masyarakat lagi lebih. Jadi biar lebih ini loh mas, istilahnya mereka lebih mau ke pengolahan limbah. Ini kan istilahnya industri pengolahan limbah. Jadi kebanyakan kayak gabah dan sebagainya mereka jual mentah, terus kadang dibakar aja, terus abunya ya cuman dibuat kayak gitu aja kan. Nah kan itu bisa diolah lagi menjadi briket. Jadi seperti itu. Jadi kan banyak dari sekam padi itu hanya untuk pupuk, hanya untuk media tanam, terus kokopi, terus kemudian gabah-gabah istilahnya yang bekas padi itu gabah ya. Gabah itu kan mereka jual kering untuk pakan, terus dan ini kan sebenarnya banyak yang terbuang. Dari situ kan harus penyuluhan ke masyarakat harus lebih lagi. Jadi kan istilahnya saya ingin bikin tim seperti itu. Jadi penyuluhan, kalau ternyata limbah-limbah pertanian itu bisa kita berdayakan lagi menjadi briket dan bisa untuk pasar ekspor gitu. Ya, dari briket ini ya saya bisa ini istilahnya, ibu saya, orang tua saya itu sudah bisa istilahnya, kalau di Islam itu munggah kaji lah, kalau di Kristen kan dia ke Yerusalem. Saya sudah bisa memberangkatkan itu. Terus yang kedua juga saya bisa investasi ke barang-barang klasik kayak otomotif klasik, mobil klasik, saya bisa investasi ke situ. Yang kedua juga bisa investasi ke moge, ke motor besar. Nah, seperti itu mas. Terus juga bisa menambah lagi lahan dalam arti untuk usaha madu saya. Jadi kan saya punya
madu itu butuh lahan banyak, dan puji Tuhan saya dari briket ini bisa menambah jumlah koloni lebah yang banyak gitu. Kalau saya kalau ingin usaha, kalau misal belum ada modal dan sebagainya, itu istilahnya kita harus cari ini dulu, lingkungan sekitar itu bisa diberdayakan seperti apa. Jadi jangan berpatok pada sebuah modal uang yang banyak. Intinya skill kita asah dulu, kita nih punya skill seperti apa, kita itu tertarik di bidang apa, kemudian apakah kita sanggup untuk menekuni bidang itu, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya hanya di mindset aja Mas, bukan karena materi Mas. Kalau materi itu nanti berpikirnya ke materi ya, contohnya harus ada modal segini dan sebagainya, itu nggak bakal jalan. Karena semua itu awal yang harus dilakukan itu ya kemauan aja sih. Kalau mau, kamu punya ide, kamu punya inspirasi dan sebagainya, ya udah dijalani dulu. Perkara nanti modal dari mana, itu pasti akan datang sendiri. Dari proses itu kan, dari proses pencarian, itu pasti nanti ketemu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau buka usaha tapi terpantok modal, coba lihat lingkungan sekitar dulu, jangan langsung istilahnya pinjam uang di bank atau gimana, pokoknya jangan dengan dana pinjaman, jangan. Misalnya lihat potensi sekitar, terus apa yang bisa diberdayakan, terus aku sanggup nggaknya. Kalau aku nggak sanggup, kita harus cari orang yang mau, istilahnya seperti itu.